Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisa Nuraineka Putri. Saya dari Prode 1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan praktek video pada sistem kardiovaskuler. Berinteraksi. Yang pertama, validasi nama klien, lalu pastikan tindakan sesuai dengan indikasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Ibu boleh minjem tangannya sebentar? Dengan Ibu Indah, lahir 26 Desember 90. Baik ya Ibu Indah. Perkenalkan, sebelumnya saya perawat Wisa yang bertugas dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Nah, tujuan saya di sini, saya akan melakukan pemeriksaan pada kardiovaskuler Ibu atau pada area jantung. Nah, nanti di mana ada yang akan saya raba-raba dan akan saya tekan-tekan juga di area badan Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya. Nah, untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti saya akan permisi sebentar untuk mengambil alat-alatnya dulu ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Untuk keluarganya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya permisi dulu ya Bu ya. Alat yang akan dipersiapkan, yang pertama ada termometer, terus ini ada penggaris 2 buah, stetoskop, lalu ini ada sphygmomanometer. Lalu jangan lupa untuk mempersiapkan marker. Selanjutnya jangan lupa setelah mempersiapkan alat, tutup tirai, pastikan lampu cahaya terang. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan dan melafazkan bismillah. Ibu jangan lupa untuk melafazkan bismillah ya Bu ya, bersama-sama agar tindakannya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lakukan tindakan, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu terkait dengan kesehatan Ibu. Nah Ibu, sebelum masuk rumah sakit, apakah Ibu pernah merasakan nyeri di area dada? Tidak. Kalau dada berdebar, ada terasa dada berdebar ya Bu ya. Sebelumnya Ibu apakah pernah terasa sesak gitu di saat nafas? Tidak. Batuk Ibu bagaimana kalau Ada batuk? batuk. Batuk ada. Kalau area tidak nyaman di area dada ada? Tidak ada ya Bu ya kalau rasa tidak nyaman. Lalu sebelumnya biasanya dada berdebarnya itu kapan ya Bu ya kalau Ibu merasakan? Kalau capek. Kecapean. Oh, berarti ketika kecapean Ibu merasa dada berdebar. Biasanya yang memperingan rasa dada berdebar Ibu itu ketika Ibu sedang melakukan apa, atau misalnya Ibu ketika berbaring dadanya? Iya. Oh iya. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami nyeri dada juga atau dada berdebar? Oh, berarti baru kali ini ya Bu ya. Sudah berapa lama Ibu mengalami nyeri dada atau dada berdebar? 1 minggu ini. Oh baik ya Bu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya apakah Ibu selain terasa dada berdebar, apakah ada keluhan lain gitu? Tidak ada ya Bu ya. Lalu apakah Ibu sebelumnya pernah memiliki riwayat kesehatan yang lain? Tidak ada ya Bu ya. Baik. Nah ini Ibu ya, untuk pertanyaan terakhir, apakah Ibu memiliki alergi pada obat, makanan, atau apa gitu? Tidak ada. Tidak ada. Ya baik ya Bu ya. Kita langsung saja ke tindakannya ya Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Nah yang pertama kita observasi bagaimana keadaan ibunya, klien, lalu juga kita lihat keadaan umum, penampilan kliennya seperti apa. Nah setelah dikaji mengobservasi penampilan umum, setelah itu kita tanyakan berapa berat badan atau tinggi badan, jika memungkinkan pasiennya untuk ditimbang atau diukur tinggi badannya. Ibu kalau boleh tahu tinggi badannya berapa Bu? 150. 150. Kalau berat badannya berapa Bu? 40. 40 kg ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya kita akan mengukur tanda-tanda vital. Ibu tadi ketika di UGD di tes darah berapa Bu darahnya? 100. 100. Ini aja ya Bu ya. Nah, punten ya Bu ya.
punten ya Bu ya. Ibu darahnya masih 100/80 ya Bu ya. Punten ya Bu ya. Ibu ini dicatik dulu ya. Normal ya Bu ya, suhunya 36,5, nadinya juga normal. Pernapasannya juga normal ya Bu ya, 22 kali per jam. Selanjutnya posisikan Pak klien dengan posisi senyaman mungkin ya, telentang. Ya Bu, apakah posisi ini sudah nyaman? Sudah selesai. Ya baik ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di area kepala dan di area leher. Untuk pemeriksaan kepala dan leher, Ibu maaf ya, adanya saya rabain di area kepalanya. Periksa, kaji kelebatan distribusi rambut. Setelah itu kaji adanya erdema ataupun sklera ectomelalmus. Bu lihat ke atas, lihat ke bawah. Setelah itu kita inspeksi populasi arteri karotis dan arteri jugularis. Setelah itu kita akan mengukur apakah ada peningkatan pada vena jugularis atau tidak. Ibu sebelumnya lihat ke sebelah kanan ya Bu ya. Untuk peningkatan vena jugularis jangan lebih dari 2 cm. Nah ini ya, vena jugularisnya normal. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan palpasi di area nadi karotis. Nah kita palpasi karotis dan di vena jugularis ya. Frekuensi irama, amplitudo, pola kesimetrisan, dan elastisitas. Nah di bagian nadi karotis dan di jugularis. Untuk selanjutnya kita akan melakukan palpasi apakah adanya kelenjar limfe. Ibu kalau ada nyeri tekan bilang ya Bu ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan palpasi apakah ada pembengkakan di area kelenjar tiroid. Nah di sini ya, apakah ada pembengkakan area tiroid. Setelah itu kita akan melakukan tes abdominal. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi di area vena jugularis di bagian bel stetoskop. Ibu ke sebelah kanan ya Bu ya. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi suara Browitz di nadi karotis di bagian bel stetoskop. Nah di sini nadi. Ibu bisa agak angkat lehernya Bu. Nah gitu. Ibu sebelah sini. Nah setelah selesai kita akan menginspeksi penggunaan otot-otot napas tambahan di area dada Ibu. Tidak ada ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di area prekordium. Yang pertama itu kita akan melakukan inspeksi di area prekordium seperti pulsasi dan pergerakannya itu seperti apa. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan palpasi di area pulsasi di bagian apek. Nah, di bagian apek mitral, di bagian interkosta 5. Nah, di sebelah sini. Nah, ya di ini di area interkosta 5 mid clavicula. Setelah itu kita melakukan palpasi di bagian pulsasi di bagian trikuspid di ruang interkosta keempat dan kelima, berarti di area sini dan di area sini. Nah, di bagian sternum kiri. Nah, setelah itu kita melakukan palpasi pulsasi di bagian area pulmonal di ruang interkosta 2. Nah, ini
garis. Nah ya, di 2 di area sternum kiri. Nah di sini. Setelah itu kita akan melakukan palpasi pulsasi di bagian aorta, di ruang interkosta di bagian 2 sternum di sebagian kanan di sebelah sini. Jadi ini tadi interkosta di sternum kiri dan ini di sebelah kanan. Nah, di sini. Setelah itu kita akan melakukan perkusi di area batas jantung. Nah, sini ya. Lalu di area batas dada di sebelah sini, Bu, punten ya. Nah, setelah melakukan perkusi di area batas jantung, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan auskultasi suara jantung di bagian aorta. Setelah itu di bagian pulmonal, trikuspid, dan untuk di area mitral kita menggunakan bel. Nah di sini. Biasanya di bagian mitral suka ada suara jantung tambahan. Setelah itu kita akan melakukan kaji frekuensi irama dan suara jantung tambahannya pada tadi setelah di auskultasi. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian abdomen. Nah ya, ini di bagian abdomen. Yang pertama itu kita inspeksi adanya asites. Setelah itu kita melakukan palpasi adanya apakah ada hepatomegali atau tidak. Setelah itu kita melakukan auskultasi suara Bruits di bagian ini epigastrik. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas. Ini kita akan melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas bagian atas. Kita lihat apakah ada inspeksi ya bagian ekstremitas bagian atas, apakah terlihat sianosis, kuku terlihat pucat, lalu juga apakah kukunya kebiruan atau tidak. Nah, ininya kita lihat. Setelah itu kita lihat inspeksi bentuk kukunya seperti apa. Nah, setelah itu kita melihat apakah ada leukonochekal atau kubing pinjer ya, seperti ada yang warna putih-putih di bagian kuku atau tidak. Nah itu kita akan melakukan kaji kedalaman edema. Nah ini ya di area tibia atau medial monal. Nah setelah itu kita akan mengkaji CRT. Dilihat ya. Setelah itu, setelah mengkaji CRT, kita akan melakukan palpasi pulsasi perifer. Nah, setelah itu kita akan melakukan palpasi kehangatan di kedua ekstremitas. Kita pegang. Nah ya, ekstremitasnya harus tetap hangat. Setelah itu kita akan melakukan palpasi di area turgor kulit. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan alentes. Kita meminta kepada klien untuk mengepalkan tangannya. Ibu, kita kepalkan tangannya ya. Nah, setelah itu dikepalkan, kita akan meminta klien untuk membuka telapak tangannya. Ibu dibuka ya. Nah, kita lihat telapak tangannya apakah terlihat pucat atau ada perubahan warna menjadi pink atau tidak. Ini dilakukan selama 3-5. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan tes. Nah, di sini ya tes Telenburg ini kita akan meminta pasien untuk mengangkat kakinya. Ibu bisa angkat kakinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memasangkan tourniquet di paha. Nah, gitu ya. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan inspeksi tanda-tanda sianosis ya pada ekstremitas bagian bawah. Setelah itu kita lihat bentuk kukunya seperti apa. Nah, setelah itu kita akan melakukan CRT di kuku kaki, di kuku bagian bawah.
Nah ya, kita lihat. Setelah itu kita lihat juga apakah ada kuku-kuku yang berwarna putih di bagian kukunya. Setelah itu kita akan melakukan pengetesan turgor kulit. Tidak. Untuk di bagian kaki ini ya, kita bisa melakukan tes Trendelenburg yang tadi ya. Jadi kita memasangkan tourniquet di bagian paha. Setelah itu kita akan melakukan tes perubahan warna kulit. Nah, di sini tuh klien diposisikan telentang. Setelah itu nanti kita akan meminta klien untuk menaikkan tungkai kaki selama 10 detik. Nah, setelah itu kita akan menurunkan kaki klien. Nah, kita lihat apakah terjadi perubahan pada warna kulit menjadi pucat atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan kaji nodus limpe epitropicular. Ya. Nah, Ibu, alhamdulillah ya tadi tindakannya telah selesai. Nah, Ibu sekarang bagaimana keadaannya? Tadi apa saja yang terasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada ya, ketika ditekan-tekan di area dada juga tidak ada yang terasa nyeri. Apakah dadanya masih berdebar, Bu? Tidak. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, kalau begitu. Nah, tadi juga Ibu juga ya sudah bekerja sama dengan baik dengan saya. Nah, mungkin tindakannya setelah selesai, nanti saya akan kembali pada pukul 12 siang nanti untuk memberikan Ibu obat. Nah, kalau ada apa-apa, keluarga Ibu atau Ibu bisa mencet bel ya Bu ya. Nanti keluarga Ibu atau bisa juga keluarga Ibu ke ruang nurse station. Baik ya Bu ya, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Nah, setelah selesai ya, jangan lupa untuk membereskan alat. Setelah itu cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mencatat hasil evaluasi di dokumentasi klien. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tindakan dan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.